Kenapa mobil F1 2022 mudah sekali terbelah dua? Di GP Monaco kemarin, Mick Schumacher lagi-lagi mengalami insiden yang cukup besar. Ia melintir di area swimming pool dan menghantam tembok dengan kecepatan tinggi. Dampaknya cukup ngeri ketika dilihat karena mobil Mick sampai terbelah menjadi dua bagian. Ini bukan pertama kali mobil 2022 bisa terbelah seperti itu. Sebelumnya, di GP Arab Saudi, Mick Schumacher juga pernah mengalami insiden yang cukup parah dan membuat mobilnya terbelah. Apa penyebab mobil musim ini bisa dengan mudahnya rusak parah sampai terbagi dua seperti itu? Mobil 2022 selain mengalami perubahan besar-besaran dari segi regulasi, tapi juga mendapat beberapa modifikasi yang berhubungan dengan keselamatan pembalap. Salah satunya adalah mobil menjadi lebih mudah untuk terbelah menjadi dua bagian jika terjadi insiden seperti Mick Schumacher kemarin. Kenapa? Ada alasan tersendiri mengapa mobil F1 sekarang dibuat seakan-akan menjadi sangat ringkih dan gampang terbelah. Musim ini, FIA mewajibkan mobil untuk didesain supaya bagian sasis dan mesinnya bisa terbelah atau terpisah ketika terjadi insiden. Di bagian sambungan antara komponen gearbox dengan bagian belakang blok mesin V6, terdapat 4 titik yang menghubungkan kedua bagian tersebut. Titik sambungan itu didesain supaya bisa menyerap energi hantaman ketika terjadi insiden dan akan terlepas secara sendirinya jika hantaman yang terjadi terlalu besar. Ketika terlepas, otomatis mobil juga akan terbelah menjadi dua, seperti yang kita lihat di mobil khas Mick Schumacher. Hal itu dinilai mampu mengurangi efek hantaman yang diterima oleh pembalap karena energi dari tubrukan akan diserap dan diarahkan ke bagian belakang yang terlepas. Karena mau bagaimanapun, penentu keselamatan pembalap itu ada di seberapa kuat bagian survival cell atau kokpit mobil ketika menerima hantaman. Selain itu, desain tersebut juga memudahkan bagian sasis belakang terpisah dari bagian mesin tanpa berhubungan langsung dengan sistem bahan bakar yang akan mencegah munculnya api. Dan modifikasi yang dilakukan musim ini terbukti berhasil mengurangi cedera yang dialami oleh Mick Schumacher pada saat insiden di Arab Saudi. Meskipun hantaman yang diterima cukup besar dan mobilnya rusak parah, tapi si pembalap tidak mengalami cedera serius di tubuhnya. FIA mewajibkan semua mobil untuk didesain sedemikian rupa sebagai bentuk pembelajaran dari insiden Romain Grosjean pada GP Bahrain 2020. Saat itu, mobil Grosjean terbelah menjadi dua dan terbakar hebat. Beruntungnya, ia masih bisa selamat berkat komponen halo dan survival cell yang masih kuat menahan hantaman. Yang menjadi perhatian pada insiden Grosjean dulu adalah kenapa bisa mobilnya terbelah dua dan terbakar. Padahal, sasis mobil F1 sudah didesain sangat kuat, sehingga membuatnya mustahil bisa terpisah seperti itu. Ketika mobil Grosjean terbelah, titik terpisahnya ada di bagian survival cell dan power unit yang otomatis berhubungan langsung ke sistem bahan bakar dan itulah yang memicu bola api. Belajar dari kejadian tersebut, FIA akhirnya mengevaluasi cara pemasangan mesin serta sistem bahan bakar dengan sasis untuk mobil 2022, mencegahnya bersinggungan ketika sasisnya terbelah. Kemudian dibuatlah satu titik mobil, di mana bagian sasis bisa terpisah dari mesin tanpa berhubungan langsung ke sistem bahan bakar, yaitu di sambungan gearbox. Hal tersebut juga bisa menyerap serta memindahkan beban dan daya hantaman yang bisa mengurangi resiko cedera bagi para pembalap. Selain itu, bagian depan dan belakang mobil saat ini juga diwajibkan untuk bisa menyerap 48% dan 15% energi hantaman untuk bisa lolos homologasi dari FIA. Bagian hidung mobil juga sedikit diperpanjang untuk membantu membuang energi saat terjadi tubrukan dan bagian sasis yang didesain lebih kuat. Penambahan berat mobil minimal juga jadi salah satu unsur untuk memperkuat keselamatan pembalap karena membuat bodi menjadi lebih kokoh. Meskipun, jika dilihat efek insiden dari Mick Schumacher kemarin lumayan mengerikan dan cukup parah serta membuat mobil F1 terkesan ringkih, tapi itu semua adalah langkah-langkah jitu dari FIA untuk meningkatkan keselamatan di balap F1 dan mereka berhasil membuatnya bekerja dengan baik. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten-konten F1 lainnya. Jumpa lagi di video berikutnya.